Pemirsa, sejak diisukan menjadi orang ketiga retaknya rumah tangga Riri Virus dan Ayu Sabian, serta diisukan tengah berbadan dua, Nisa Sabian enggan muncul di hadapan media dan memilih menenangkan diri di kawasan Bogor. Namun belum lama, Nisa akhirnya keluar dari tempat persembunyiannya untuk menghadiri pernikahan sahabatnya. Ya, Nisa memposting sebuah foto bersama sahabatnya, namun foto yang diunggah Nisa membuat netizen salfok dan fokus dengan perut Nisa. Bahkan beberapa komentar netizen seolah membenarkan jika Nisa memang tengah hamil. Kabar jika Nisa tengah berbadan dua rupanya sudah didengar oleh Tubagus Syaifullah alias TB, mantan personil Sabian. Sebagai sahabat, TB rupanya tak yakin dengan kebenaran isu yang menyebut bahwa Nisa hamil karena Ayus. Hanya saja TB menyayangkan sikap diam Nisa dan Ayus, sehingga netizen berpikir bahwa isu itu benar adanya. Saya kemarin juga udah bicara tentang video yang beredar katanya bla 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 tentang kehamilan. Saya nyatakan berita itu hoax. Kalau yang saya ketahui kan ramai tentang berita itu kebetulan ada sayanya di situ, di video tersebut ya. Dan itu video lama banget dan saya tahu benar saat itu memang tidak ada berhubungan ya sama kehamilan gitu. Ya enggak sih kalau nikah siri ya emang. Enggak sih. Enggak, memang ya sejauh ini memang nggak ada kabar apapun yang kami ketahui gitu tentang mereka. Kalau memang itu terus dicecer sama wartawan dan mencari berita yang valid gitu, ya agar lebih baiknya sebenarnya dari pihak sana gitu mengklarifikasi gitu kebenaran dan menyatakan sikap, biar nggak terus-menerus, kasihan kan fitnah kan. Sementara itu, Thalita Latief rupanya mantap bercerai dengan sang suami, Dennis, personil Lila Band. Dalam lanjutan sidang cerai beragendakan mediasi yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Pusat kemarin siang, Thalita kekeh ingin mengakhiri pernikahannya dengan Dennis yang sudah dirajut hampir 10 tahun. Thalita bahkan tak kuasa menahan tangis saat menjelaskan penyebab perihal dirinya menggugat cerai Dennis. Lantas benarkah Thalita dan Dennis sudah lama pisah rumah? Sebenarnya dia tidak tinggal di rumah, tempat-tempat dia tinggal itu saya tahu. Sampai di tahun 2020 yang di apartemen itu dia pindah 2 kali juga saya tahu. Setelah selesai dari 2 unit itu dia di apartemen yang mana, saya tahu juga gitu. Selama ini tinggal di Sudirman Park mana Mas? Di mana? Selama ini tinggal di apartemen Sudirman? Saya tinggalnya di apartemen, betul. Cuman terkadang pindah-pindah juga. Saya tahan ini tuh capek. Saya capek lagi dengan kebohongan. Saya capek kalau dia masih beralasan. Saya capek. Gak ada di dunia ini wanita yang mau ada di posisi saya itu gak akan ada. Gitu. Jadi saya sekian lama orang tahu saya ceria. Saya tutup dalam-dalam semuanya. Masa sampai di ujung juga dia masih mau berkelit? Dia dari banyak tapi, weh. Habis itu saya bilang, kamu bicara jujur dong, saya bilang gitu. Mediasi pada hari ini kami kuasa hukum hanya diberi kesempatan oleh hakim mediator untuk menghadiri pembukaan saja. Setelah itu untuk masuk ke materi mediasi itu kuasa hukum tidak dibolehkan lagi ikut masuk ke dalam ruangan mediasi. Malahan saya yang bertanya sama Dennis, tadi ada apa kira-kira Den? Kok Thalita kayaknya berteriak gitu ya, kayak ada histeris begitu. Dennis jawab, itu mungkin karena bertemu dengan Dennis, lantas dia meluapkan rasa kekesalan ataupun rasa kekecewaan dia ya. Tapi kalau dengan situasi tadi sepertinya tidak menemukan titik terang, titik temu lah. Mungkin kalau kami sepintas lalu menilai, kita anggap mediasi gagal. Banyak yang tak menyangka jika rumah tangga Thalita dan Dennis harus berakhir dengan perceraian.
Pasalnya, kehidupan rumah tangganya tak pernah diterpa isu miring. Namun, di balik keharmonisan rumah tangganya, tersimpan persoalan pelik yang membuat Thalita memutuskan mengakhiri rumah tangganya. Lantas benarkah Thalita sering mendapat KDRT oleh Dennis? Terus dia bilang, akhirnya dia nunduk. Terus dia bilang kok sama Ibu Hakim, dia akui kok kesalahannya dia. Yang semua teman-teman pers ini mau tanyakan ke saya, semuanya benar. Itu jawabannya. Jadi kalian tafsirkan sendiri, semuanya benar. Jadi kan saya bilang gitu, saya minta keadilan, saya berdoa sama Allah, saya minta keadilan. Yang saya rasakan ini udah bentuk tidak adil di dalam kehidupan berumah tangga. Iya, KDRT fisik. Kan siapa yang wawancara dari kalian pihak sana? Dia bilang gak ada KDRT fisik, saya lihat tuh tayangannya di mana entah. Ada itu semua, saya bicara fakta. Tapi kan saya tahu kapan saya harus bicara, kapan tidak saya harus bicara. KDRT-nya kayak gimana, Kak? Oh, KDRT-nya saya dilempar kok pakai handphone ke mulut, ke muka saya sampai berdarah, bibir saya sampai dagu saya, gigi finiran saya sampai patah 2 yang di bagian depan. Jidat saya nih dijedutin sama dia, sama kepalanya dia sampai berdarah, sampai benjol. Anak saya lagi di pangku pas dia lakukan itu. Dia masih mau bilang nggak ada lagi KDRT fisik. Thalita mengungkapkan ada orang ketiga dalam rumah tangga Bang Dennis, benar? Nanti kita lihat di sidang aja kalau masalah itu. Di persidangan. Begini, untuk semuanya itu nanti tinggal kita lihat di persidangannya segala macam. Saya lebih memilih sekarang no comment saja. Demi berjalan lancarnya sidang itu nanti. Di sisi lain, Dennis terlihat lebih santai menanggapi perihal agenda mediasi yang gagal. Dennis bahkan tak ingin banyak bicara perihal perceraiannya dengan Thalita. No comment aja sih saya kalau masalah itu. Saya lebih fokus permasalahan sekarang gimana nanti di persidangan segala macam. Kalau memang semuanya bisa putusan dengan baik-baik, apa bagaimana kita lihat di persidangan. Kerja saya banting tulang untuk anak saya. Wong saya yang kerja, saya ngidupin anak saya, dia hidupin kita. Enggak. Berarti nggak ada nafkah? Nggak ada. Oh, udah lama banget nggak ada. Oh, lebih. Dia ke saya pribadi sebagai seorang istri nih mbak ya, nih para wanita, saya tidak pernah mendapat gaji seorang istri. Tidak pernah. Dari awal. Dia kasih untuk anak saya uang susu popok dah. Jadi Sama halnya dengan Thalita, atlet sepak bola nasional Bambang Pamungkas juga harus menghadapi gugatan seorang wanita bernama Amalia Fujiwati terkait asal-usul anak dan nafkah anak yang lahir dari pernikahan mereka. Amalia terpaksa menyewa pengacara Ali Nurdin karena sejak mengucapkan ikrar talak pada Desember 2020 lalu, Bambang ingkar janji pada nafkah bulanan dan tak bisa dihubungi sama sekali. Setelah gugatan isbat nikahnya dikabulkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Amalia langsung mengajukan asal-usul dan nafkah anak ke pengadilan yang sama pada 18 Maret lalu. Rabu pekan lalu, tepatnya 31 Maret lalu, sidang perdana sudah digelar namun Bambang sebagai tergugat tidak hadir. Memang ada perkara yang masuk yang diajukan oleh seorang wanita yang bernama Amalia Fujiwati binti Dr. Andes Arifman Rejo yang mengajukan gugatan pengesahan asal-usul anak dan nafkah anak melawan Bambang Pamungkas bin Haji Misranto gitu. Jadi untuk kasus tersebut adalah kasus gugatan pengesahan asal-usul anak dan nafkah anak. Kemarin sudah sidang perdana tanggal 31 Maret 2021 dengan agenda perdamaian. Tetapi karena penggugat dihadiri oleh kuasa hukumnya, sedangkan prinsipalnya tidak hadir, sedangkan tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, maka sidang ditunda hingga tanggal 14 April 2021. Amalia adalah seorang wanita yang dinikahi siri oleh Bambang pada tahun 2018 lalu. Dari hasil pernikahan tersebut, Bambang dan Amalia dikaruniai anak pertama bernama Renasha Aju Anjani yang lahir pada 24 Februari 2019.
Namun pada 27 Desember 2020 lalu, mantan manajer Persija Jakarta itu menceraikan Amalia. Karena ada anak yang bernama Ranesya Ayu Anjani yang lahir tanggal 24 Februari 2019 itu dimohonkan oleh penggugat untuk disahkan sebagai asal-usul anak dan nafkahnya. Untuk pengadilan kan di persidangan. Karena kemarin di sidang pertama tanggal 31 Maret 2021 tersebut tergugat tidak hadir, maka dipanggil kembali pihak tergugat tersebut. Jadi belum kami dapat katakan dia belum merespon karena belum hadir gitu. Apakah belum hadirnya ada halangan atau gimana, kita lihat nanti. Jadi sekali lagi ini masih dalam proses. Lama tak terdengar kabarnya, aktris Yuyun Sukawati kembali muncul, namun kemunculannya kali ini tak terkait dengan karirnya, melainkan perihal tentang kisruh rumah tangganya bersama sang suami, Fajar Umbara. Ya, Yuyun dikabarkan mendapatkan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan sang suami. Pemain sinetron Jin dan Jun ini mengaku sudah mendapat kekerasan sejak dirinya baru saja menikah dengan Fajar pada tahun 2019 silam. KDRT dan penganiayaan terhadap klien saya beserta anaknya, yaitu mulai dari awal pertama menikah pada tahun 2019. Pada 6 September oleh salah satu polisi saat itu pernyataannya bahwa aku, Fajar Umbara, berjanji tidak akan menzolimi istriku lagi dengan cara fisik maupun psikis baik. Demikian pernyataan ini aku buat dalam keadaan sadar dan ikhlas. Dan jika aku melanggar, maka aku akan siap dipolisikan. Pada saat itu ibu masih meninggal, baru mau 40 harian. Makam juga belum kering. Dia udah bikin jadi kejadiannya ada di Cirebon saat itu. Dia mau meninggal baru mau acara 40 harian, ya belum kering lah makam orang tua. Saya sedihnya di situ banget gitu, karena dia bikin kebutuhannya di rumah mami gitu yang baru. Tak hanya Yuyun, putra Yuyun juga menjadi korban KDRT ayah sambungnya itu. Bahkan lantaran sering mendapat kekerasan oleh Fajar, membuat putra Yuyun mengalami trauma. Demi menyeret sang suami ke penjara, Yuyun pun sudah mengumpulkan sejumlah bukti. Kemudian terjadi lagi di 2021 terhadap putranya di apartemen Jakarta, dan akhirnya HP mengalami luka di bagian pelipis, mata bawah sebelah kiri, memar di tangan kanan dan kiri. Atas perbuatan tersebut, selain saya sudah mencoba untuk mendamaikan, malahan didorong sampai terjatuh, ya Bu ya.